Untuk mengetahui sampai sejauh mana penerapan pembelian gas LPG 3 kg hanya bisa didapatkan di agen dan pangkalan, dan situasi terkini di tengah-tengah masyarakat, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Yunike Suwandi di Jakarta dan Cepi Kurnia di Bandung, Jawa Barat. Kita akan ke Cepi terlebih dahulu. Selamat pagi Cepi, bagaimana pantauan Anda di Bandung, Jawa Barat? Apakah betul gas LPG 3 kg sudah tidak bisa didapatkan di pengecer? Ya, baik Ijul dan pemirsa TV One, pagi ini saya sedang berada di salah satu warung kelontong milik Ibu Mega di Jalan Burangrang, Kota Bandung, di mana memang tadi setelah saya berbincang dengan pemilik warung kelontong ini, sudah satu pekan tidak bisa menjual gas LPG yang ada di sini. Seperti yang ada di belakang saya ini ada sekitar 10 lebih tabung yang biasanya dijual sebelum ada kebijakan baru ini bisa dijual dan gas tersebut bisa didapat. Namun semenjak ada kebijakan baru yang diterapkan pada 1 Februari 2025, pemilik warung ini mengaku kesulitan untuk menjual bahkan untuk pendapatan gas dari pangkalan, mengingat memang sejauh ini pemerintah melalui Menteri SDM sendiri tidak lagi memperbolehkan warung kelontong atau warung eceran untuk menjual gas bersubsidi 3 kg ini. Jadi memang kemarin sejak saya pantau 2 hari yang lalu Ijul dan pemirsa, di Kota Bandung sendiri memang menurut warga mengaku telah mencari ke beberapa titik atau warung kelontong yang biasa ia beli dekat rumahnya maupun sejauh dari 2 kilo dari rumahnya memang sulit didapat, dan kemarin memang ada di salah satu pangkalan yaitu di wilayah Kecamatan Burangrang sendiri mereka mendapatkan gas tersebut, namun biasanya membeli 5 atau 3 tabung gas 3 kg tersebut, namun hanya ini untuk dibatasi hanya mendapatkan 1. Menurut warga sendiri bahkan pedagang makanan ketika memang dibatasi ini mereka sangat tidak cukup untuk berjualan, apalagi selain berjualan mereka juga perlu memasak, sehingga ketika memang dibatasi dan juga menggunakan KTP mereka tidak cukup, dan berharap kebijakan ini juga dapat memperhatikan para pedagang dan warga sekitar atau warga masyarakat yang biasa membeli lebih dari 1 sendiri. Memang kebijakan ini menurut Kementerian SDM sendiri untuk mengantisipasi penimbunan atau hal yang lainnya bagi gas bersubsidi ini, bagi mereka atau warung kelontong yang ingin membuka berjualan bisa mendaftarkan untuk menjadi pangkalan sendiri. Begitu Ijul. Cepi, lalu bagaimana respon dari para pengecer di sana? Apakah mereka keberatan dengan kebijakan ini? Tentu mereka keberatan Ijul, biasanya mereka bisa menjual gas 3 kg ini kepada warga sekitar yang ada di warung mereka. Namun sejak sepekan ini tidak bisa menjual, bahkan tidak bisa mendapatkan gas tersebut, apalagi saat ini pembelian di pangkalan dibatasi hanya 1 tabung gas, sehingga mereka kesulitan dan tidak bisa berjualan, dan berharap ada kebijakan yang efisien untuk para pedagang warung kelontong agar bisa kembali berjualan gas LPG 3 kg ini. Begitu Jul. Baik, terima kasih Cepi. Pemirsa, selanjutnya kita akan lihat bagaimana pantauan di Jakarta. Ada Yunike Suwandi di sana. Yunike, apakah Anda masih melihat adanya warung kelontong yang menjual gas LPG 3 kg sejauh ini? Ya, selamat pagi Hijul dan juga pemirsa TV One. Memang keluhan tentang jarangnya gas LPG 3 kg atau gas LPG melon di Jakarta di antara masyarakat ini sudah mulai terdengar. Tapi saya sebenarnya melihat masih adanya tabung gas LPG 3 kg atau gas LPG melon di tempat saya mengabarkan atau di salah satu warung di Pulau Gadung, Jakarta Timur ini. Namun mengenai adanya peraturan baru pada tanggal 1 Februari yang diberlakukan kemarin, saya akan mengajak Anda untuk mengobrol langsung bersama dengan sang pedagang di tempat saya mengabarkan saat ini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Dina. Ibu Dina. Bu, ini kan kemarin udah mulai diberlakukan bahwa udah nggak boleh lagi ya pedagang eceran itu untuk menjual gas LPG 3 kg atau gas LPG melon. Tapi ini ternyata cukup banyak. Ini kosongkah gasnya atau emang ternyata masih berjualan nih? Kosong. Kosong semua.
Terus yang dirasain per tanggal 1 Februari mulai adanya peraturan itu gimana Bu di warung Ibu sendiri? Ya, resah sih, kasihan juga sama pedagang, terutama yang dorong-dorong gitu kan. Udah si biasa di sini belinya setiap pagi gitu, kosong gitu kan. Jadi kata saya sih, inilah, jangan inilah. Iya, jangan ada peraturan begitu. Terus Bu, biasanya Ibu bisa menjual berapa tabung gas per hari? Terus gimana dengan sekarang? Biasanya 30, yang pas langka-langka cuma dikasih 10 gitu kan. Kadang diambil satu orang doang. Iya, jadi yang lain nggak kebagian Tapi gitu. kalau dari masyarakat sendiri nih ada yang protes ke Ibu nggak? Protes kok susah sih Bu gitu. Ya nggak tahu Pak gitu. Tapi harga normal sih saya tetap gitu. Cuma Jadi Ibu omsetnya juga menurun dalam penjualan gas? iya, biasanya minta 2 kali nih 30, ntar sorenya dikirim lagi gitu. Biasanya kalau lagi normal tuh. Sekarang udah nggak boleh lagi berarti? Nggak boleh. Siap Ibu Dina, terima kasih. Oke pemirsa, itu dia tadi ini untuk menunjukkan kepada pemirsa TV One bahwa tabung yang ada di sini memang tersedia, namun ini memang kosong ternyata. Setelah saya berbincang tadi dengan sang penjual atau dengan Ibu Dina sendiri bahwa yang tadinya diperbolehkan untuk memperjualbelikan kira-kira 30 tabung gasnya, namun sekarang dibatasi bahkan hanya 10 per harinya, dan itu pun jika diberikan izin begitu ya. Dan juga ada keluhan-keluhan dari masyarakat setempat karena memang menurut kesaksian dari Ibu Dina sendiri, masyarakat sekitar yang menjadi pembeli di warung Ibu Dina ini merupakan pedagang yang membutuhkan gas ataupun ibu rumah tangga yang membutuhkan pembelian gas secara lebih cepat. Dan peraturan yang diberlakukan pada tanggal 1 Februari kemarin pemirsa sebetulnya itu ditujukan untuk menguntungkan masyarakat sebetulnya, karena menurut kesaksian dari PT Pertamina Patraniaga bersama dengan Kementerian SDM, itu peraturan yang ada 1 Februari kemarin adalah merupakan untuk mengurangi rantai penjualan dari gas LPG 3 kilo dan juga untuk menargetkan masyarakat-masyarakat yang ditujukan dari adanya gas melon ini. Sementara itu, Hijul yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda di studio.